Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema air matamu dimengertinya. Air matamu dimengertinya. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mengerti segala keluh kesah, apa yang ada di dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan itu tercurah lewat air mata yang kami keluarkan. Kami bersyukur hanya Engkaulah Tuhan tempat yang paling aman, paling nyaman, paling terbaik untuk mengerti kedalaman hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, air matamu dimengertinya. Kalau berbicara tentang air mata, mungkin kita boleh mengatakan yang lebih banyak menangis itu adalah wanita. Apakah dengan demikian lelaki tidak menangis? Saya boleh katakan sesungguhnya air mata lelaki juga bisa sama banyaknya dengan wanita. Hanya kalau lelaki menangis air matanya tidak keluar. Jadi kemungkinan mungkin kalau lelaki di dalamnya air matanya masih penuh, yang wanita mungkin sudah kering karena sering keluar, sedangkan yang lelaki jarang keluar. Namun berbicara tentang kesusahan, penderitaan, jeritan hati di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup yang dialami, setiap kita punya hak untuk menangis. Tuhan Yesus pun menangis tatkala Lazarus yang sudah meninggal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya arti daripada air mata? Air mata adalah sebuah arti bahwa kita itu tidak berdaya, bahwa kita itu lemah, kita itu seringkali tidak mengalami sebuah kemampuan untuk menghadapi berbagai macam masalah dengan sikap yang kuat. Apalagi tatkala diperhadapkan kepada masa-masa yang sangat sulit. Sebagaimana Alkitab mengatakan, raja yang bernama Hizkia itu dikatakan, Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sungguh menakutkan kalau tiba-tiba ada seorang nabi yang datang kepada kita lalu menyampaikan berita kematian, bahwa engkau akan mati. Lalu sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau boleh memilih, tentu saya juga tidak mau kalau hari meninggal itu Tuhan beritahu lebih dahulu. Menakutkan sekali, bukan? Sahabat seperjalanan juga sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar itu tentu Hizkia, Raja Hizkia itu ketakutan luar biasa dan berkata seakan-akan melakukan sebuah katakanlah tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, bukankah aku hidup sudah benar? Aku sudah melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Dan kemudian dikatakan Nabi Hizkia kemudian menangis. Ketika Yesaya mau pulang, lalu Tuhan berkata kepada Yesaya, apa yang dikatakannya? Tuhan berkata, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Hizkia mengalami sebuah sakit yang sangat luar biasa, dan Alkitab mengatakan itu sakit hampir mati. Sakit dan hampir mati sesuatu yang sangat wajar terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita memang akan mengalami hal yang seperti demikian, cepat atau lambat. Berkenaan dengan umur, berkenaan dengan tubuh yang semakin menua, semakin lemah, semakin rusak organ-organnya karena dimakan oleh usia.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Hizkia punya pengalaman air matanya sendiri. Setiap kita juga punya pengalaman air matanya sendiri. Tidak selalu berkait-mengait dengan sakit penyakit. Namun air mata yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Mungkin anak yang menyakiti kita, orang tua yang tidak adil, bos yang menekan. Saya bertemu dengan 2 sahabat seperjalanan yang kontak di WhatsApp saya, berbicara tentang bos yang menekan, bos yang tidak bijaksana, bos yang tidak adil. Sudah 40 karyawannya yang dikeluarkan dan dia kemudian berencana juga untuk keluar dari pekerjaan itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak juga murid yang tertekan oleh guru, pegawai yang tertekan oleh bos. Pengalaman-pengalaman diabaikan, tidak dihargai, ditolak. Pengalaman-pengalaman tidak sanggup memenuhi kebutuhan finansial keluarga sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai single parent. Pengalaman-pengalaman gagal berkali-kali. Pengalaman menangis sampai tidak ada lagi air mata yang bisa dikeluarkan. Atau bahkan saking sulitnya dan beratnya hidup sampai lupa bagaimana cara menangis. Karena perasaan hati dan pikiran sudah tidak bisa lagi merasakan apa-apa karena terlalu beratnya kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu dikatakan Hizkia yang sudah Tuhan tentukan pun akan meninggal. Namun setelah Hizkia kemudian menangis dan berdoa, dan Tuhan berkata, "Aku mendengar doamu dan kulihat air matamu." Tuhan bisa mengubah keputusan meninggalnya Hizkia, dan Tuhan katakan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Apakah di dalam hal ini kita boleh mengatakan Tuhan itu tidak konsisten? Tidak demikian. Karena waktunya Tuhan itu bisa dikalahkan oleh kasihnya Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Penentuan waktunya Tuhan untuk hidup dan mati kita itu bisa dikalahkan oleh kasih dan cintanya Tuhan kepada kita semua. Tuhan bisa mengubah apa yang dikatakannya untuk kebaikan kita. Itu bukan perkara yang masalah buat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak konsisten. Karena Allah mencintai, sama dengan peristiwa waktu Adam dan Hawa melanggar. Sewaktu engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, engkau akan mati. Dan kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Setelah itu bagaimana? Setelah itu Allah tetap mencintai Adam dan Hawa dan dengan seluruh keturunannya, termasuk kita semua. Terbuang dari Taman Eden, namun Tuhan kembali merangkul kita. Karena mengapa? Karena ketentuan waktunya Tuhan itu dikalahkan oleh kasihnya Tuhan yang begitu tinggi. Sehingga di dalam iman percaya, orang percaya tentang Allah yang maha kasih, Allah yang mencintai. Itu begitu tinggi dan begitu luhur sebagai karakter Allah yang mendominasi di dalam memperlakukan umat manusia, umat ciptaannya, dan seluruh alam semesta ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, air matamu dimengertinya. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tempat curhat yang terbaik. Kita akan didengarkan, dicarikan solusi oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat yang paling bisa dipercaya dan tidak akan berkhianat. Karena Tuhan mencintai engkau tanpa kepentingan. Karena Tuhan tempat perteduhan untuk jiwa yang hancur. Karena Tuhan tempat yang paling sejuk di saat kondisi yang panas. Tuhan itu tempat yang teraman di saat kita terancam. Dan tempat Tuhan itu adalah tempat yang teraman selama-lamanya yang bisa ditempati. Tuhan juga adalah tempat untuk mengadu, untuk mencari pembelaan. Tuhan juga tempat di mana kita dimengerti pada saat kita disalahpahami. Dan yang paling utama, Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Engkau berhak menangis di hadapan Tuhan sebagaimana Hizkia yang menangis dan memohon sesuatu dan Tuhan kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Biarlah sahabat seperjalanan kita boleh meyakini air matamu dimengertinya. Tuhanlah tempat terbaik untuk menjadi labuhan segala ungkapkan apa yang ada di hati terdalammu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang diperhadapkan kepada rintangan masalah, persoalan dan problem dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu
dengan linangan air mata yang kami keluarkan. Tuhan mengerti kami. Tuhan dikatakan di sini mendengar doamu dan kulihat air matamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah tempat yang terbaik untuk menyatakan segala keluh kesah dan air matamu hanya Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.